Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha ainal yakin. Summa latus'alunna yawmaidin anin na'im. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wa fi riwayatin muslimatin. Amma ba'd fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam, Sirajul Falah, Bogor. Masih di mata kuliah metodologi penelitian, ya, di mata kuliah metode penelitian yang kita sudah belajar tentang beberapa metode atau cara dalam melakukan penelitian, baik dengan pendekatan datanya kuantitatif ya ataupun kualitatif dan juga mix method, serta nanti dengan pendekatan juga multi approach dan juga Islamic research approach IRP ya. Baik, hari ini kita akan lanjutkan dengan presentasi dari mahasiswa. Jadi presentasi ini sejatinya adalah melatih kita dan juga mengajarkan kepada kita ya pembelajaran untuk kita bisa mendapatkan learning experience ya. Walaupun seperti kemarin misalnya tidak tahu nih apa yang dijelaskan gitu ya. Lama-lama juga akan tahu gitu ya. Awalnya mungkin tidak tahu. Oh, kemarin yang dimaksud dengan penelitian atau metode penelitian longitudinal itu adalah metode penelitian yang berlangsung lebih dari satu kali pada satu objek penelitian. Nah, hari ini kalau nggak salah tadi kita akan bahas tentang metode penelitian time series. Nah, kita akan lihat seperti apa. Awalnya tidak tahu, lama-lama insya Allah akan menjadi tahu, dan level paling tinggi nanti adalah jangan merasa sok tahu gitu ya. Makanya kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, la tarawunnal jahim, summa la tarawunnaha ainal yakin. Nah, baik. Menghemat waktu, saya persilahkan kepada mahasiswa yang akan melakukan presentasi pada kali ini. Dan insya Allah nanti saya akan lanjut sampai lebih kurang jam 15 waktu Indonesia Barat. Saya standby di sini ya. Silakan langsung ke presentasinya, kemudian nanti saya akan dengarkan dan juga nanti akan saya berikan komentarnya. Mudah-mudahan ada 2 kelompok ya hari ini ya. Ada berapa kelompok Pak ini Pak Ustadz Ali? 2 kelompok 7 sama kelompok 2 ya. 8. Iya, biar cepat selesai nih. Baik, terima kasih. Mulai dari Bu Lina kali ya. Yang pertama nih. Baik, saya persilahkan untuk melakukan presentasi. Mangga. Saya di sini sampai selesai. Tenang. Oh, belum ganti namanya ini ya. Silakan Bu Lina Baik Pak Dosen, Mariana. terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 8 akan presentasikan tentang apa dari waktu. Sebelumnya saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada Pak dosen, Pak Wisnu,
matkul kuliah metodologi penelitian dan juga kepada rekan-rekan mahasiswa ya yang semester 5. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah selalu melimpahkan curahan Amin. rahmatnya taufik dan hidayah kita kepada kita semuanya. Amin. Salawat serta salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan peserta presentasi hari ini, yaitu kelompok 8. Yang pertama itu saya buka dulu ya, di share screen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sudah masuk? Ada Bu. Sudah muncul ya? Udah, Bu. Sudah ya? Oke, kami dari kelompok 8, yang tadi dari saya sendiri yaitu Hina, yang kedua Istiani ya, ketiga Bu Dede Hasanah, dan keempatnya Bu Nur Ain. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang analisis jarak waktu. Nah, saya kedepan ini ya. Kita langsung mulai aja ya ke presentasinya. Nah, yang akan dibacakan oleh Bu Lilik. Adakah Bu Lilik? Hadir Bu Lilik? Hadir, Ibu. Ya, mangga Bu Lilik. Ya, Dari dari kata pengantar ya. Ya, Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat yang akhirnya kita dapat menyelesaikan tugas makalah analisis jarak waktu dengan tepat pada waktunya. Makalah ini kami buat dalam rangka memenuhi tugas kelompok yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian yaitu Bapak Dr. Misnal, SHI, SE, MEI, MH, MPD yang telah memberikan kami banyak ilmu. Makalah ini disusun agar dapat memberi referensi tambahan materi pembelajaran mata kuliah metodologi penelitian sehingga bermanfaat khususnya untuk kami dan para mahasiswa. Dalam penyusunan makalah ini tentu saja tidak lepas dari kesalahan. Oleh karena itu, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sampai selesainya makalah ini tepat pada waktunya. Kami mohon saran dan kritik yang membangun demi perbaikan makalah ini untuk selanjutnya. Baik, lanjut ke latar belakang. Statistik digunakan. Latar belakang, statistik digunakan sejak awal peradaban manusia untuk mengumpulkan informasi tentang berbagai hal, misalnya informasi pajak, perang, hasil pertanian, dan bahkan untuk pertandingan olahraga. Pada perkembangannya, statistik melahirkan beberapa teori, di antaranya teori peluang. Banyak metode statistik yang dapat digunakan dan memungkinkan
memperhitungkan korelasi antara kejadian pada saat ini dengan periode waktu sebelumnya. Selain keterkaitan dengan waktu, deret waktu juga dapat menunjukkan hubungan dengan dimensi lain, seperti wilayah atau faktor-faktor lain yang saling terkait. Pada dasarnya, setiap nilai dari hasil pengamatan atau data selalu dapat dikaitkan dengan waktu pengamatannya. Hanya pada saat analisisnya, kaitan variabel waktu dengan pengamatan sering tidak dipersoalkan. Dalam hal ini, kaitan variabel waktu dengan pengamatan diperhatikan sehingga data dianggap sebagai fungsi atas waktu. Maka data dinamakan data deret waktu atau time. Karena data deret waktu merupakan regresi data atas waktu dan salah satu segi aspek pada data deret waktu adalah terlibatnya sebuah besaran yang dinamakan autokorelasi, yang konsepnya sama dengan korelasi untuk data bivariat dalam analisis regresi biasa. Signifikansi atau keberartian autokorelasi menentukan analisis regresi yang harus dilakukan pada data deret waktu. Jika autokorelasi tidak signifikan, dalam kata lain, data deret waktu tidak berautokorelasi, maka analisis regresi yang harus dilakukan adalah analisis regresi sederhana biasa, yaitu analisis regresi data atas waktu. Sedangkan jika signifikan berautokorelasi, harus dilakukan analisis regresi data deret waktu, yaitu analisis regresi antar nilai pengamatan. Segi lain dalam data deret waktu adalah kestasioneran data yang diklasifikasikan atas stasioner kuat, stasioner orde pertama, strictly stasioner, dalam stasioner lemah, stasioner orde kedua, orde 2, weakly stasioner, dan konstasioner. Ini merupakan kondisi yang diperlukan dalam analisis data deret waktu karena akan memperkecil kekeliruan baku. Analisis regresi deret waktu adalah analisis regresi dalam kondisi variabel respon Y berautokorelasi sehingga antar variabel respon Y dapat dibangun sebuah hubungan fungsional yang dalam analisis data deret waktu bentuk hubungannya selalu digunakan regresi linier. Konsepsi analisis regresi linier biasa dapat digunakan secara utuh dalam analisis regresi deret waktu. Hanya proses perhitungannya, nilai penaksir, parameternya tidak selalu bisa dijadikan acuan. Dalam analisis regresi linier, biasa proses perhitungan taksir dan parameter selalu dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan matriks, sebab sistem persamaan parameternya selalu merupakan sistem persamaan linier. Sedangkan dalam analisis regresi deret waktu, ada beberapa model yang perhitungan taksiran parameternya harus menggunakan metode literasi atau metode iterasi atau rekursif, sehingga sebagian besar persoalan analisis regresi deret waktu harus diselesaikan dengan menggunakan fasilitas komputer. Bu Lina, barangkali ada yang mau melanjutkan dengan metode analisis deret waktu, siapa yang sudah bergabung? Baik, ini akan saya lanjutkan ya karena Bu Nur belum gabung. Ya. Akan saya lanjut bacanya. Yang Itu ketiga bisa yaitu berjalan nggak itu? metode Ininya apa? Slide-nya. oh iya, bentar. Slide-nya jalan nggak itu ya? Ini sedang ini ya, kendala jaringan Udah jalan, tidak jalan, jaringannya mungkin ya. Mas. Metode analisis deret waktu. Dalam time series analysis terdapat beberapa model dasar yang digunakan untuk memodelkan dan menginterpretasikan data deret waktu. Berikut adalah beberapa model dasar yang umum digunakan. Tidak bisa. Yang pertama yaitu model moving average, yaitu merupakan model time series yang memperhitungkan perubahan nilai pada waktu saat ini berdasarkan sejumlah data-data sebelumnya dalam deret waktu. Model NA ini seringkali digunakan untuk menangani data noise dan menangani adanya fluktuasi jangka pendek dalam data. Yang kedua yaitu model autoregressive atau AR, adalah model time series yang memprediksi nilai saat ini berdasarkan nilai-nilai sebelumnya dalam deret waktu dengan bobot tertentu.
Model AR berguna untuk menangani data tren ataupun data dengan pola berjangka panjang. Ketiga, model autoregressive interrogate moving approach atau ARIMA adalah gabungan dari model AR dan MA. Selain itu, model ARIMA juga melibatkan konsep differencing untuk mengatasi data time series yang tidak stasioner. Model ARIMA bersifat sangat fleksibel dan dapat digunakan untuk berbagai jenis data time series. Yang keempat, model seasonal decomposition of time series atau STL, yaitu membagi data time series menjadi tiga komponen utama, tren, tren musiman, dan residual. Model STL dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengisolasi pola musiman dalam data. Yang kelima, model exponential smoothing atau ES, yaitu model yang memberikan bobot lebih kepada observasi terbaru dalam peramalan. Model ini sering digunakan untuk meramalkan data yang memiliki pola musiman yang kuat. Yang keenam, model moving average of autoregressive process atau ARMA, yaitu gabungan dari model AR dan MA yang menggabungkan elemen-elemen keduanya berbeda dari model ARIMA yang telah dikelaskan sebelumnya. Pada model ARMA tidak melibatkan konsep differencing sehingga model ARMA lebih sesuai untuk time series yang telah stasioner. Yang ketujuh, yaitu model seasonal autoregressive atau integrated moving average atau SARIMA, yaitu pengembangan dari model ARIMA yang juga mempertimbangkan komponen musiman dalam data. Yang kedelapan, model seasonal atau autoregressive integrated moving average with exogenous regressor ya, atau SARIMAX adalah merupakan model dalam time series analysis yang memungkinkan penggunaan variabel eksternal atau regresor untuk memperbaiki peramalan dari waktu. Yang kesembilan, model Hall Winter Exponential Smoothing, Triple Exponential Smoothing. Model Hall Winter Exponential ini adalah model dalam time series analysis yang menggabungkan beberapa komponen seperti tren, musiman, dan efek siklus pada data peramalan. Yang ke-10, model autoregressive conditional heterogeneity atau RCH, dan juga generous open autoregressive ya conditional atau GARS ACH, yaitu merupakan model time series analysis yang digunakan untuk memodelkan volatilitas dalam time series keuangan dan ekonometrika. Pemilihan model tergantung pada sifat data time series serta tujuan analisis yang ingin dicapai. Model-model yang telah dipaparkan di atas merupakan dasar untuk memulai time series analysis. Dalam hal ini, penggunaan model deret waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dalam berbagai konteks. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Dedeh, yaitu mengenai langkah-langkah analisis deret waktu. Ya, silakan Bu Dedeh, dilanjut. Baik, terima kasih Bu Lina. Pak dosen mohon izin. Bismillah, bagian yang keempat, langkah-langkah analisis deret waktu. Yang pertama ada visualisasi data menggunakan plot deret waktu untuk mengidentifikasi komponen data deret waktu. Beberapa pola yang dapat dibedakan muncul ketika data divisualisasikan. Rangkaian waktu memiliki pola musiman. Data juga dapat divisualisasikan menggunakan metode yang disebut dekomposisi deret waktu yang memungkinkan untuk menguraikan deret waktu menjadi tiga komponen berbeda, yaitu tren, musiman, dan noise. Yang kedua, stasioneritas, yaitu misalnya uji langsung aja ya, untuk memastikan bahwa data tidak memiliki tren atau variabilitas musiman. Data stasioner harus memenuhi dua kondisi.
Kondisi kedua, memastikan bahwa semua anggota proses eh, eh, stokastik memiliki varian yang sama. Kondisi kedua berarti bahwa semua anggota proses stokastik memiliki rata-rata konstan yang sama. Oleh karena itu, deret waktu yang dihasilkan oleh proses stokastik stasioner harus berfluktuasi di rata-rata konstan dan tidak memiliki tren, yaitu menggunakan autocorrelation function dan partial autocorrelation function untuk menentukan parameter AR dan MA. Yang keempat, itu estimasi parameter. Menggunakan metode seperti maksimum likelihood estimation untuk menentukan parameter model. Yang kelima, diagnosis model, yaitu mengevaluasi model dengan memeriksa residuals untuk memastikan bahwa mereka berperilaku seperti white noise. Yang keenam, prediksi. Menggunakan model yang telah dibangun untuk membuat prediksi di masa depan. Jika model yang cocok untuk data dari seri waktu tertentu telah ditemukan, dapat digunakan untuk memperkirakan pengembangan variabel di masa depan yang sedang dipertimbangkan. Yang poin 5, Nur, Iya. boleh. Yang poin 5. Baik, terima kasih. Baik, bismillah, izin melanjutkan pada dosen. Ya, Poin kelima, asumsi-asumsi. Dalam time series analis terdapat beberapa asumsi yang sering digunakan dan harus dipenuhi sebelum dilakukan analisis. Beberapa asumsi umum dalam time series analisis diantaranya meliputi yang pertama stasioneritas. Salah satu asumsi yang paling mendasar dalam time series analis adalah stasioneritas. Data time series dianggap stasioner jika nilai statistik dasar seperti rata-rata dan varian tetap konstan sepanjang waktu. Asumsi stasioneritas memudahkan pemodelan time series karena data bersifat tetap. Terdapat beberapa cara untuk menguji stasioneritas data sebelum dilakukan time series analis. Lebih lanjut di antaranya, yang pertama menggunakan statistika deskriptif dengan cara membuat plot time series untuk melihat apakah rata-rata varians dan covariance berubah seiring waktu. Yang kedua, melalui uji ADF dan uji KPSS. Apabila data time series tidak memenuhi syarat stasioneritas, maka sebelum dilakukan analis, data tersebut perlu diubah atau ditransformasikan menjadi data yang stasioner. Pada data yang belum stasioner secara rata-rata, maka dapat dilakukan proses differencing, yakni dengan mengurangi data dengan data itu sendiri, namun dengan lag yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Apabila data belum stasioner secara rata-rata maupun varian, maka dilakukan transformasi data dan dilanjutkan dengan proses differencing. Transformasi yang umum digunakan untuk menangani data runtun waktu yang tidak stasioner dalam varian adalah transformasi box. Yang kedua, independen. Asumsi ini mensyaratkan bahwa data observasi time series bersifat saling independen satu sama lain. Artinya, nilai pada waktu tidak dipengaruhi oleh nilai pada waktu sebelumnya atau setelahnya. Yang berarti nilai pada waktu bisa dipengaruhi oleh nilai pada waktu sebelumnya. Yang ketiga, normalitas. Pada beberapa model time series analis mengasumsikan bahwa data terdistribusi secara normal. Namun, asumsi normalitas tidak selalu terpenuhi dan time series analis dapat diterapkan pada data yang tidak memenuhi asumsi ini. Yang keempat, homoskedastisitas. Asumsi yang mengasumsikan bahwa varians dari nilai residual dalam model time series adalah konstan sepanjang waktu. Ketika nilai varian dari residual bervariasi seiring waktu, maka deret waktu dikatakan mengalami heterokedastisitas. Yang kelima, white noise. White noise pada data time series memiliki beberapa karakteristik diantaranya yaitu tidak ada pola atau struktur yang jelas dalam data, sehingga data acak dan tidak beraturan. Rata-rata dari data bernilai 0, variansi dari data konstan dan tidak berubah dari waktu ke waktu. Selain itu, tidak ada korelasi antara nilai-nilai pada waktu yang berbeda.
White noise berperan sangat penting dalam time series analysis. Hal ini dikarenakan white noise digunakan sebagai asumsi dasar dalam banyak model time series yang lebih kompleks, seperti model ARIMA dan model regresi linear. Jika data memenuhi asumsi white noise, maka terlebih dahulu bisa dilakukan transformasi data atau menggunakan model time series yang lebih kompleks. Yang keenam, tidak ada outlier. Asumsi ini mengasumsikan bahwa tidak ada data ekstrim yang signifikan Kalau 2 dalam. minggu mah 3 kilo paling 6 kilo. Yang ketujuh, linearitas. Beberapa model time series seperti model ARIMA mengasumsikan bahwa hubungan antara nilai dan time series adalah linear. Namun, dalam beberapa kasus, hubungan antara data time series bisa saja bersifat non-linear. Baik ya, Bu Lina. Dilanjut atau sudah, Bu Lina? Ya, mangga. Mau dulu sama siapa? Bu Lili katanya ini yang terakhir ini ya. Bentar. Mangga jalan aja Bu Nur sampai ini penutupan kalau bisa. Baik ya, yang keenam adalah aplikasi penerapan analisis deret waktu. Analisis deret waktu merupakan metode statistik yang serbaguna serta dapat diterapkan dalam berbagai bidang, khususnya yang berkaitan dengan data temporal. Berikut beberapa contoh. Yang pertama, peramalan harga saham. Dalam bidang keuangan, time series analysis dapat digunakan untuk meramal pergerakan harga saham dan mengidentifikasi tren di pasar saham. Yang kedua, cuaca dan iklim. Time series analysis dapat diterapkan dalam peramalan cuaca, diantaranya meliputi meramalkan suhu, curah hujan, dan cuaca ekstrim dalam jangka pendek hingga panjang. Yang yang ketiga, transformasi. Kegunaan lain dari time series analysis yaitu dapat diterapkan dalam meramalkan pola lalu lintas jalan raya dan transportasi umum. Yang keempat, manufaktur. Time series analysis dapat pula diterapkan dalam bidang manufaktur. Dalam hal ini digunakan untuk memprediksi tingkat produksi, permintaan bahan baku, dan perubahan dalam rantai pasokan. Selain itu, time series analysis dapat digunakan untuk menjadwalkan pemeliharaan mesin berdasarkan pada kerusakan. Dalam setiap bidang, time series analysis dapat sangat membantu untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, perencanaan yang lebih efisien, serta prediksi yang lebih akurat. Kemampuannya untuk mengungkap pola dan tren data yang tidak selalu terlihat secara langsung, menjadikan time series analysis sebagai salah satu metode statistik yang mengagumkan. Bab terakhir, bab ketiga penutup. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah penyusun uraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa analis dan deret waktu pada dasarnya digunakan untuk melakukan analisis data yang mempertimbangkan pengaruh waktu. Data-data yang dikumpulkan secara periodik berdasarkan urutan waktu bisa dalam jam, hari, minggu, bulan, kuartal, dan tahun bisa dilakukan analis menggunakan metode analis dan data deret waktu. Analisis data deret waktu tidak hanya bisa dilakukan untuk satu variabel, tapi juga bisa digunakan untuk banyak variabel. Selain itu, pada analisis data deret waktu bisa dilakukan peramalan data beberapa periode ke depan yang sangat membantu dalam menyusun perencanaan ke depan. Terima kasih. Sekian. Bu Lina, mangga dilanjut. Ya, terima kasih Bu Nur yang sudah melakukan sampai akhir ya. Sekian presentasi dari kami kelompok 8. Mungkin kami juga baru ini ya tentang analisis dari waktu ini baru apa? Misalnya baru mendengar gitu dari Pak Tuntung. Semoga kita bisa mendiskusikannya bersama-sama karena kami juga kelompok masih belum paham ya. Kelompok 8 itu masih belum paham mengenai analisis dari waktu dan supaya bisa apa? Ya, bersama-sama saja kita berdiskusi gitu ya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan. Mungkin Pak dosen mau menambahkan Pak dosen? Punten. Oke, Assalamualaikum. baik, terima kasih Bu Lina. Ya, jadi apa? Tadi sebenarnya ini menarik ya. Pak dosen. Tadi mungkin yang belum Pak ada dosen. ini. Kalau masukan dari saya, pertama dari sisi warna hijaunya saya suka nih ya. Warnanya hijau biar matanya hijau dikit gitu ya. Hijau dengan putih, backgroundnya cukup bagus lah ya, gradasi warnanya oke. Ininya juga hitam juga masih bisa kontras lah ya gitu ya. Cuman memang apa ya nggak tidak terlalu banyak warna ya. Padahal hidup penuh warna ya.
Apalagi time series kan tadi artinya itu deret waktu, artinya banyak perjalanannya lah panjang gitu ya. Nah dari sisi memang sih kalau dari sisi apa penulisannya itu memang ini karena nanti mungkin ke depan itu bisa apa dibuat lagi cara membuat presentasi yang bagus gitu ya, terutama jangan terlalu banyak teksnya gitu kan udah biasa tuh ya. Nah, sudah biasa tuh ya, artinya dari sisi apa PowerPoint, the power of point. Tapi ini kebanyakan juga kayak gitu, nggak apa-apa lah ya. Itu hanya yang lain juga sama sih sebenarnya gitu ya. Nah, yang paling penting tadi itu adalah tentang contohnya di dalam program ataupun di rumpun ilmu ya di bidang ilmu pendidikan agama Islam. Nah, ini mungkin belum ditambahkan nih. Mungkin kita bisa diskusikan itu. Jadi penerapan ataupun implementasi dari metode apa time series ini di pendidikan itu seperti apa. Gitu ya. Nah, ini bisa nih coba mungkin bisa dijelaskan dulu nih atau sambil dicari kayak gimana nih contohnya, contoh penelitiannya, kemudian nanti dilihat tahapannya itu seperti apa. Jadi ketika ambil contoh saja atau mungkin gini satu orang coba Bu Melinda dengan Bu Lina dengan satu lagi Bu Dede tadi kalau nggak salah ya. Nah, itu coba sebutkan satu judul, kemudian kira-kira cara melakukan penelitiannya seperti apa nih untuk menggunakan time series ini. Silakan coba. Atau nanti sambil ada yang bertanya boleh juga. Gimana Baik. Bu Lina nih? Ada contohnya nggak yang di pendidikan? Mm-mm. Hmm, belum kebayang Pak Coba. dosen. Iya, mangga. Boleh deh. Boleh dulu. Belum kebayang. Masih masih proses barusan. Itu kalau analisis dashboard itu berhubungan dengan ini ya Pak ya, statistik ya Pak ya. Dia lebih Iya kepada betul. Iya, kuantitatif. betul betul. Kita Dia kuantitatif masuknya. Kuantitatif. Jadi gimana memprediksi gitu kan ya. Jadi memprediksi ke depan itu apa forecasting ya. Jadi semacam uh, bukan pengandaian tapi ya prediksi lah ke depan itu seperti apa dari sebuah permasalahan dengan pendekatan kuantitatif ya banyak terjadi. Atau ada yang mau bertanya dulu silahkan. Saya menunggu nih. So, ini kan dulu. Ya, silahkan ada yang mau bertanya. Atau tadi sambil nyari di ini, nyari di Google juga gitu, kayak gimana kira-kira? Udah bagus sih. Ada yang mau nanya nggak nih? Kayaknya lagi serius semua kayaknya ini ya. Abah mau nanya nggak? Nanti presentasi yang kedua siapa? Pak Ustadz Ali Imran yang kedua? Karena time series jadi serius nih Pak. Iya bener. Jadi sampai serius banget ini nggak bisa ngomong ini ya. Heeh. Kalau presentasi yang kedua tentang apa? Ini kuantitatif nanti harus bisa walaupun ini memang levelnya S2 sih lumayan kalau untuk time series kalau di S1 tidak terlalu rekomendasi ya kecuali orang-orang khusus kayak Abah Suhendi ini. Ini khususon kayaknya nih. Heeh. Terus yang lain ya Pak Salimano siapa lagi? Yang setelah ini apa kelompoknya udah siap lagi yang kedua? Kelompok 7, Pak. Anova. Ya, boleh, boleh. Buat Didian coba lihat di ChatGPT boleh lah zaman sekarang itu. Tinggal nanya gitu, nggak ada masalah. Ya, nanti bisa pakai banyak nanti kita ajarkan di YouTube saya juga banyak tuh tentang ChatGPT itu. Ya, oke. Tapi intinya terima kasih. Pak Salimah siapa yang kedua? Apakah udah siap? Nanti saya kasih masukan langsung dua-duanya. Kelompok 7, Pak. Mm-mm. Kelompok yang kedua siapa? Yang mau presentasi? Ada nggak nih? Kelompok 7. Aha, suaranya kurang jelas Pak ya. Ramdan, Pak Ramdhani. Pak Ramdhani, Pak Ramdhani udah ada belum ya? Lihat Pak Ramdhaninya nih, belum kelihatan kayaknya nih, belum kelihatan kayaknya nih ya. Ada nggak, Bu, itunya? Kemarin kan sudah hampir selesai ya, untuk iniannya kan ya, untuk apa istilahnya, eh, pembahasannya ini kan ya, sudah hampir selesai kita. Kenapa nih?
Enggak sih, Fajar Pak nempel Zainul di sini. Ihsan ini, Asep Saifuddin. Ada nggak Pak Zainal? Ada Pak nggak? Zainal ada Pak Zainal? Pak Zainalnya ada nggak Pak nih? Zainal, Ihsan, Pak Asep Saifuddin. Oh, nggak kelihatan. Tahu. Kayaknya ada tadi kalau tadi ya. Pak Zainal, sebentar. Asep Nggak kelihatan. Saifuddin. Nggak kelihatan kayaknya ya. Padahal ini udah 37 nih, berarti 36 nih. Kemarin udah ini kan ya tinggal sedikit lagi kan udah mau selesai ya. Iya, dikit lagi. Iya, udah mulai lelah Pertanyaan ini aja kayaknya. dah kalau gitu. Hah? Pertanyaannya aja, berarti ayo bertanya. Oh iya benar. Silakan ada yang mau bertanya nih. Tapi kayaknya kalau mau bertanya, kayaknya pertanyaan yang paling mantap ini sebenarnya nanti kaitan dengan ini nih, apa namanya dengan KKM nih kayaknya nih. Katanya kemarin sempat ramai Oh, katanya yang betul KKM gitu sekali. ya. Dosennya Heeh. Iya. benar. Belum tahu tempatnya di mana. Iya belum, tapi kita tentukan nanti apa namanya Sip. ada dua rencana tuh di Babakan Madang sama di Sukaraja. Nah ini kan biasanya banyak